Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya tentunya di channel Liga Kita. Kali ini kita tidak sendirian, kita ditemani dengan Bung Eko. Halo, ya, di channel Pojok Bola. Oke, Mas Eko. Oke. Terima kasih Mas Yudi atas waktunya yang diberikan. Tulis langsung ini langsung ngerti nek Mas Yudi arep lewat iki ning aku. Ngomong. Kali ini kita ucapin bela sungkawa dulu Mas Yudi untuk semua korban dan juga keluarga korban yang kemarin terlibat tragedi di Malang, di Kanjuruhan Malang. Semoga korban atau korban meninggal yang kemarin ada yang terinjak-injak, ada yang kena gas air mata. Semoga amal ibadahnya diterima dan mendapatkan tempat indah di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan juga untuk keluarga bisa diberikan ketabahan Mas Yudi, kesabaran ya, untuk menghadapi ya memang ini adalah kenyataan pahit yang harus mau tidak mau kita terima sebenarnya. Tapi gini Mas Eko, di balik kenyataan pahit itu kita mendapatkan hikmah yang sangat banyak. Benar. Walaupun kemarin kita memiliki tragedi yang sebenarnya disorot dunia sampai nomor 2 di dunia itu. Korbannya itu jumlahnya nomor 2 tragedi terparah di dalam dunia persepak bolaan. Tapi di balik semua itu kan kita ada hikmahnya Mas Yudi ya. Nah, apa hikmahnya? Kita sebagai warga Jogja, kita bahas di lingkup Jogja aja, di lingkup Mataram. Oke. Kita kali ini kedatangan teman-teman dari Braja Musti, dari PSIM, dan ini PSM Fan dan Mataram Independen. Kita bahas di lingkup Mataram saja, hikmah yang kita dapatkan setelah tragedi di Kanjuruhan. Mau membahas tentang perdamaian yang terjadi setelah adanya tragedi di Malang. Seperti mimpi sebenarnya Mas Yudi. Sesuatu yang kemarin dianggap tidak mungkin. Ada yang bilang ini adalah sebuah tahayul ataupun sesuatu yang hampir mustahil. Istilahnya mustahil. Orang mungkin banget lah bahwa saatnya supporter dari PSIM, supporter dari Sleman, dan juga supporter dari Solo itu bisa berdamai. Tapi sebelum kita bahas perdamaian itu, alangkah baiknya kita perkenalkan teman-teman kita dulu ya. Satu persatu Mas Yudi, silakan. Jadi gini ya Mas, sebenarnya saya mau mengundang itu komplit dari Sleman, dari Solo, dari Jogja. Tapi kan kebetulan ini waktunya mepet, jadi kita hanya sempat undang teman-teman kita yang dari Jogja. Jadi nanti jangan ada pikiran wah yang diundang kok mau Jogja. Nah, kita mau undang semua, tapi memang waktunya yang tidak memungkinkan. Pasangannya bisa, sini ya nggak bisa. Jadi agak sulit bentrok. Ya. Oke, lanjut aja kita perkenalan dari supporter Braja Musti dengan Mas siapa? Oke, terima kasih. Saya dengan Mas Dery dari supporter Braja Musti, simpatisan supporter Braja Musti. Oke, lanjut untuk PSM Fan. Ini wajah-wajah lama ini. Assalamualaikum. Mungkin kita bertemu lagi ya dari channel yang sebelumnya. Saya Agung Jidat dari PSM Fan. Alhamdulillah hari ini saya dipanggil lagi sama Mas Yudi dari Malang, didampingi dari teman-teman dari dua supporter yang ada di Jogja, dari Braja Musti dan dari Medan. Oke, mungkin masih ingat saya untuk yang pertama. Juga ada Mas Yudi. Siap. Lanjut ke yang dari Mataram Independen, Mas siapa? Mas saya Restu Haji dari Independen, Mataram Independen. Oke. Mungkin kita mau tanya-tanya Mas Eko, hikmah di balik tragedi Kanjuruhan itu untuk di warga Jogja sendiri, khususnya di warga Mataram ya. Jadi Jogja sama Solo, lingkup sepak bola ya. Kita ngomong lingkup sepak bola itu mungkin hikmah di balik tragedi Kanjuruhan itu untuk kalian sebagai supporter PSM ya ini, itu apa sih? Mungkin salah satu yang menjawab atau Mas Agung Jidat itu hikmahnya gimana? Atau dari Mas Braja Musti dulu, dari dua supporter dulu yang konteks kemarin ya udah terlalu ngomong ya. Yang pertama itu kan sebelumnya kita juga hampir sama Ya. ternyata ini kejadian Itu doa Mas Agung kemarin ya. ya saya nggak mendoakan itu terjadi musibah, tapi Namanya doa perdamaian ini loh. Nah, Karena sempat kita pengen semua itu harga mati ya, biar damai gitu loh. Allah Mas. Oke, untuk
Ya, mana untuk kerusuhan di Kanjuruhan Malang itu sangat besar ya bagi supporter Indonesia. Iya, itu sangat disayangkan sebenarnya. Hanya segelintir bola itu mempertaruhkan nyawa. Sebenarnya itu cuma kita rivalitasnya itu hanya di lapangan aja, kok sampai sampai ada nyawa yang dikorbankan, sampai berapa ratus orang yang meninggal kan sebenarnya ya sangat disayangkan. sangat. Sampai ada kata-kata gini, sepak bola itu hiburan bukan kuburan. Nah, itu kata-kata yang sangat menyakit. Boleh dilanjutkan Mas. Ada lagi? Ini dari teman-teman Maiden. Hikmah dari tragedi Kanjuruhan untuk sepak bola di area Jogja, DIY sama Solo ya tentunya. Kita di lingkup Mataram. Hikmahnya itu mungkin dari semua teman-teman Medan itu artinya terbuka untuk bisa damai dari hati ya Mas ya. Dari hati damai supaya Tidak ada lagi kerusuhan, rivalitas baik itu di dalam stadion maupun di luar stadion. Ya, mungkin mungkin sebagian kecil mungkin masih belum bisa menerima dari perdamaian antar supporter, baik supporter di wilayah DIY maupun dari DIY Solo. Tapi mayoritas hampir lebih dari 70% itu dia menginginkan perdamaian. Mungkin kalau misal ada yang tidak mau berdamai itu hanya salah satu segelintir itu bukan supporter tapi oknum. Mungkin itu ya Mas. Cukup Mas. Ada lagi? Oh ya, sekarang dari Mas Agung Jidet, PSM Fan, hikmah dari Kanjuruhan kemarin. Terima kasih Mas Didi dan Mas Eko ya. Sebelumnya saya dari PSM Fans berbela sungkawa ya. Wah, sangat baik ya. Terutama untuk saudara-saudara kami yang ada di Malang, khususnya buat korban dan keluarganya. Itu betul-betul saya sangat sedih sekali. Karena kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi setelah ini nanti ya. Yang jelas apa yang kemarin kita sampaikan di podcast pertama itu akhirnya terjadi lagi. Dan itu juga saya sempat mengatakan hal yang sangat pedas waktu itu ya. Sampai saya berpikiran apakah ini rivalitas ini dipelihara. Itu sempat saya sampaikan di sana juga. Karena dan dari kejadian Kanjuruhan itu entah apa awal mulanya gimana, kita nggak akan istilahnya terlalu campur ke sana ke dalam sana. Tapi yang jelas sumber-sumber berita yang dari televisi itu juga menyampaikan bahwasannya ini ada kaitannya dengan panpel gitu. Dan saya sudah dari awal ngomong sepak bola itu lahan besar dan bisnis. Tidak ada sedikit pun panpel yang benar-benar rugi, tidak ada. Sudah tahu rivalitas, kenapa itu masih dimainkan malam dan kapasitasnya pun melebihi dari si kandang Kanjuruhan sendiri itu pun. Iya, kemarin sempat saya dengar berita itu pencetakan tiket itu melebihi kapasitas stadion. Itu yang saya terima itu. Ya. Terus sekarang kita kembali ke DIY dulu. Iya. Seperti yang disampaikan dari teman Maiden dan teman-teman. Jadi saya selaku dari PSM Fans, alhamdulillah sekali saya berterima kasih dengan Mas Eko dan Mas Didi yang segera langsung membuat podcast ini yang tadinya harapan kami juga akan mengundang dari teman-teman dari Pasopati, dari Utas Sandinya, waktunya pas ya. Pertama saya sampaikan terima kasih untuk teman-teman dari Baca Musti dan dari teman-teman Maiden yang alhamdulillah sudah mulai membuka diri lah. Dalam arti membuka diri itu sudah mulai dewasa. Bahwasanya sempat kita bicara kalau memang sepak bola itu lebih mahal dari nyawa, saya memilih hidup tanpa sepak bola. Kita berdua sempat dulu Mas ya, dan itu terjadi.
semua orang pasti akan menyalahkan, saling menyalahkan. Apapun berita yang kita terima itu kita tidak bisa langsung percaya begitu saja. Karena apa? Mereka yang lewat medsos itu selalu beritanya bisa simpang siur dan mana yang tepat itu tidak ada yang, kita tidak ada yang pasti. Nah, dengan hikmah yang disampaikan Mas itu tadi untuk terutama untuk wilayah Mataram, saya sangat berterima kasih sekali. Dan itu terjadi spontanitas Mas Eko. Sebelum tadi malam itu begitu, tadi malam itu hari Mas Eko, hari apa tadi malam itu? Senin malam itu udah ada di titik nol itu udah langsung ada semacam doa bersama. Jadi gini Mas, itu hal yang sangat membuat saya tersentuh. Dan tadi malam alhamdulillah dari pihak Pasopati, dari Ultra Sambilnya, dari PSIN, dari Jogja, dari Sleman, dari Bantul, dari BCS. Karena saya tadi malam lihat sendiri di jalan mereka berpapasan dan saling sapa, itulah yang kami harapkan dari postingan kita pertama dulu. Betul, ini seperti itu gitu. Dan itu tidak hanya dirasakan di Jogja, dari pihak Pasopati pun jenengan Mas Eko juga sudah lama berkecimpung di sini dalam masalah sepak bola. Mereka itu juga ingin lagi awake dhewe Mataram, bodoh-bodoh Mataram. Dan yang membuat saya lebih bangga dan mudah-mudahan ini terrealisasi. Tidak ada istilah yang disampaikan dari teman-teman waktu itu, kalau nggak salah kita dengar yang tidak menyebutkan tidak ada istilah Mataram Israt, Mataram Isbu itu malah dari teman-teman Ultra Sambilnya. Awalnya sempat membaca Mas Agus siapa itu yang disuk Mas Agus itu dia mengatakan saya dari Ultra Sambilnya sudah capek ugal-ugalan, saya kepingin di Jogja, main di Jogja aman dengan keluarga saya, lihat di Jogja tanpa ada istilah ini ya, kekerasan ya. Kan begitu indahnya tuh sepak bola ini. Nah itu Mas Agus, Mas apa tadi Mas Agus itu posting di Twitter ya itu sebenarnya langsung ingin saya podcast klarifikasi, tapi secara cepat itu beritanya itu langsung itu pergerakannya sangat cepat. Jadi itu mulai Senin, Selasa udah damai, dan semalam ada seperti itu sangat luar biasa. Kan setelah postingan ada aksi di perbatasan. Ya, aksi di Prambanan. Itu spontanitas. Spontanitas. Luar biasa Bang. Itu padahal nggak ada yang komando, tiba-tiba hati kecilnya tertentu nggak langsung. Yang dulunya sebetulnya saling gini ya. Sekarang saling gini berjabat tangan. Istimewa sekali. Hikmah dari kanjuran itu sangat menguntungkan buat kita sendiri warga Mataram. Jadi membuka hati kita bahwa rivalitas itu hanya ada di lapangan, di luar stadion kita itu saudara. Itu ya Mas Adi. Oke, jadi untuk peran selanjutnya nih Mas Eko, saya mau tanya ke teman-teman, ini cuma seandainya kita kan sekarang udah damai nih, udah enak, adem keluarga Mataram, Jogja, Solo semuanya di itu mungkinkah suatu saat itu kedepannya jika ada oknum-oknum atau provokator itu mungkin kita akan terpecah belah lagi oleh oknum-oknum seperti itu, atau gimana tanggapan dari teman-teman untuk kita supaya tetap solid itu ya mungkin Mas Eko punya cerita sendiri. Ini kan gini Mas Yudi, sebelumnya saya potong dulu sebelum teman-teman dari PSM Fans, teman-teman Maiden dan juga dari Belajar Musti menjawab. Saya punya sedikit cerita nih bahwa kemarin kan setelah ada spontanitas dari teman-teman Persis Solo fans, PSM fans, terus Sleman fans, dan juga ada Bantul fans, walaupun Bantul ini sepertinya tidak terlibat di lingkup segitiga permusuhan mereka, masih lingkup Mataram. Tapi kan masih lingkup Mataram. Itu kan ada postingan-postingan untuk berdamai antara ketiga belah pihak supporter yang kemarin sebelumnya gontok-gontokan atau bermusuhan. Saya kan punya temen, mungkin Belajar Musti banyak lah, Belajar Musti ada beberapa ya. Mungkin temen saya bisa dihitung 100 lah. Dari angka 100 itu mungkin ada satu teman saya yang memang agak ngeyel, dan sempat saya tanya, dia tuh gak mau damai. Kenapa?
Nah, saya juga nggak tahu alasannya. Yang jelas dia menjawab seperti itu. Saya moh lah. Lah kok alasannya kok dia nggak menjawab alasannya seperti apa atau karena apa? Nah, saya yang ingin tanyakan pada teman-teman, apakah nantinya teman-teman yang sudah mendeklarasikan perdamaian kemarin, melakukan perdamaian yang nyata, yang melakukan aksi di Mandala tadi malam, itu bisa terprovokasi oleh orang-orang seperti teman saya yang satu ini? Kalau itu saya sebut itu kemungkinan itu oknum, ya. Dia tidak cinta sepak bola, tidak cinta perdamaian. Seperti itu. Ya. Tapi kan dia mendeklarasikan diri bahwa dia adalah seorang Braja Musti. Ini kita sebut merek aja nggak apa-apa karena dia memang menyebut dia Braja Musti. Rumahnya pun dicat biru tulisan Braja Musti PSIM. Nah, apakah teman-teman nantinya akan bisa terpengaruh atau bisa terpecah oleh provokator-provokator semacam ini? Dan bagaimana cara menanggulanginya itu? Mohon dijawab dari Mas. Dari Mas. Lupa namanya. Semoga Boleh diminum dulu Mas, sambil diminum nanti diminum. Nanti jadi agak-agak kok. Gua masih jawab Mas. Tapi ya, makasih apa lagi. Moga-moga dijawab dulu. Apa mau diminum dulu? Iya, aku dulu cara ngomong. Oh, aja nih Pak ya yang sudah kami. Oke Mas, silakan. Semoga ya semalam ada sepakat perdamaian, semoga tidak ada gesekan lagi ke depannya untuk selamanya. Semoga kalau ada salah satu oknum untuk menjadi provokator ya itu tergantung laskarnya masing-masing Mas. Laskarnya masing-masing yang dinaungi Braja Musti. Dan laskarnya itu kan banyak Mas. Dan ada ketuanya ya Mas? Ada ketuanya. Ini yang jawab itu malah ketuanya. Iya, ada ketua juga itu seharusnya dari laskar itu harus ngasih tahu ke anggotanya. Pimpinannya dipasi. Iya, ditahu ke anggotanya. Iki lho, wis ana perdamaian. Apa kowe ora kesel kok rusuh rono rene, awel rono mbak rusuh. Mau tiba-tiba nek mamane sampai rumah selamat, nek mamane sampai rumah Jenggai ya. Kan rumah. Beneran. Ya, semoga wae dari perdamaian semalam itu tidak ada gotok-gotokan lagi, tidak ada kerusuhan lagi, ya. Kedepannya Pak. Udah damai lah, sepak bolanya udah asik lah, ya indah. Jadi mau kemana-mana kita aman. Ayem ya. Orang rumah juga nggak khawatir, kan gitu. Tidak was-was. Kan gitu. Kalian kalau masih ada oknum yang kayak gitu, sebenarnya aku dari pribadi sendiri itu udah dikeluarin dari laskar. Itu cuma oknum, bukan supporter ya. Biar nggak membawa jelek orang. Iya, soalnya kan Braja Musti PSM juga fokus ke promosinya. Ini juga udah lama rivalitasnya ke teman-teman Solo. Kita fokus ke ini ya. Bolanya adalah dan kita hilangkan rasa egonya, hilangkan rasa masing-masing. Tunjukkanlah kedewasaannya kita. Sepak bola klubnya masing-masing juga. Siap, betul. Terima kasih. Untuk Mas Agung atau Mas? Dari Mas teman Medan. Anggapan dari Medan mungkin masih ada ya, hanya satu dua oknum untuk memecah belah perdamaian. Jadi biar nggak damai gitu ya Mas. Ya, gitu ya. Itu mungkin cara dari Medan untuk memberi edukasi ya satu orang baru ya. Itu mungkin dari Medan per Korwil ya, koordinator wilayah. Entah itu dari Korwil Sleman, Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo maupun dari Kota. Ya, mungkin dari Korwil itu dipertemukan, dirapatkan, ntar diomongi, terus dari Korwil memberitahu ke pihak oknum gitu. pihak oknum atau mungkin satu provokator itu ya. Iya. Dari apa ya mendapatkan efek jerah ya mungkin ya. Iya. Agar tidak memperburuk atau memperjelek atau
jelek citra dari supporter PSM sendiri dan merusak perdamaian yang sudah terjadi yang sudah dibangun. Berarti kan kalau dari teman-teman Braja Musti kalau ada seperti itu kan langsung keluar itu kan tegas gitu loh. Mungkin kalau dari Medan gimana? Apakah masih dikasih kesempatan dibina atau langsung dibuarkan gitu? Kalau ada orang-orang seperti itu Dari Medan mungkin ya masih di bina dikasih tahu edukasi ya. Mungkin satu kesempatan gitu ya. Ngeyel, Kalau masih ngeyel itu ya dari Medan dilepas, maksudnya KTA-nya, kartu keanggotaannya ditarik kembali. Seumpama kalau oknum itu membuat onar, itu bukan nama Medan lagi, bukan tanggung jawab dari Medan. Iya, Medan. Jadi itu sama itu nanti dari teman-teman itu semua punya KTA yang resmi itu ya. Iya. Jadi lebih enak dan kita mengontrol ke wilayah. Lanjut untuk dari PSM fan. Oke, terima kasih. Itu tadi ya menyinggung soal masalah provokator yang disampaikan dari Mas Eko tadi, karena dari sekian banyak supporter yang mereka itu setuju untuk berdamai, pasti ada segelintir yang tetap tidak mau ya. Dan itu saya jelas-jelas saya maklumi, karena dalam suatu yang namanya suatu organisasi besar itu kan tidak semuanya dalam satu pikiran yang sama. Dan dalam apa itu tadi tidak ada satu pikiran yang sama itu bisa dibendung dan bisa dicegah. Karena apa? Karena masing-masing organisasi ini kan semuanya kan terorganisir, ada pengurusnya. Dari pihak Braja Musti dia ada istilah DPP Braja Musti. Kalau dari Medan istilahnya pengurus pusat Medan. Nah ini yang harapan kami sebagai seorang PSIM fans, teman-teman dari DPP Braja Musti dan dari PP Medan itu mereka bisa paling tidak lebih dalam nanti setelah kejadian ini mereka lebih lebih sering untuk bertemu mengedukasi apa yang disampaikan dari teman-teman Braja Musti dan Medan. Kan mereka juga punya dari forum masing-masing. Saya tahu dari Medan itu tidak hanya di kota, begitu juga dari pihak Braja Musti mereka punya forum di Gunung Kidul, Kulon Progo banyak sekali untuk Medan. Begitu juga dengan Braja Musti ada yang dari Klaten. Dan itu membuat bangga sebetulnya bagi saya sebagai masyarakat Jogja. Ada yang tinggal di luar Jogja, tapi dia mendukung PSIM dengan wadah dua yang berbeda. Nah itu saya mohon sekali untuk masing-masing pengurus dari PP Medan maupun DPP Braja Musti, ayolah, ini udah saatnya. Karena apa? Dari Pak Supati pun juga mereka sudah membuka diri seorang bahkan ultras yang saya sampaikan tadi sama Mas Eko, dari ultras sambil nyawa yang pakai uniform 1923 ya Mas. Dia ini spes jelek. Dan saatnya inilah itu tadi untuk mencegah provokator itu kan Mas Eko, Mas Yudhara juga mengatakan hanya segelintir. Dan itu saya pastikan, saya berani mengatakan orang itu bukan pecandu bola. Orang itu orang yang senangnya itu istilah ini dia memang hobinya ribut berkelahi dengan membentuk plan di suatu organisasi yang memang anggotanya banyak simpatisan. Dan itu saya membutuhkan ketegasan dari mungkin nanti disampaikan ke teman-teman dari Mas Ekis dari Medan maupun dari Mas Dery di DPP Braja Musti untuk menindak tegas seorang provokator itu tadi. Seperti yang disampaikan Mas Dery. Kalau memang sudah dikasih ibaratnya 1-2 kali dikasih tahu nggak mau, pecat, bubarkanlah saat itu. Begitu juga dari PP Medan sudah diedukasi, ini semuanya kita sepakat. Ayo toh, saya ini mikir sing ngarep bener, isinya ya tarik ke anggotanya. Jika ketika mereka nanti masih melakukan dari sama, kita tinggal dari DPP maupun dari PP Medan tinggal ngomong, Pak itu bukan anggota kami, tangkap Pak, hukum sesuai yang berlaku di Jogja, di Indonesia mas saya. Gitu kan simpel kita mas. Karena apa ya harus tetap sekarang tidak ada istilah toleransi itu tidak ada. Harus tegas soalnya kan kita sekarang udah damai ini sangat hal yang luar biasa dan kita susah banget mau lah mas ya. Yogyakarta yang setelah podcast pertama berhati nyamannya sih gitu.
Dengan yang disampaikan aku ngobrol sama Mas Ito dari pihak Ultras mengatakan tidak ada Mataram Israel, tidak ada Mataram Islam, Mataram Islam. Alhamdulillah masyarakat ini lihat itu merinding ya tadi. Mereka aja bisa kok kita. Dan yang satu lagi, kata-kata gengsi itu kurang lah dibuang lah, gengsi itu gengsi sih ngopo. Kowe membela mati-mati gengsi, gengsi ngopo? Apa uripmu suka bal-balan? Tak takon gitu Mas. Kowe delok bal karena apa? Kamu pecinta supporter hiburan ya. Sing kowe sing duwe anak bojo, uripmu suka delok bal kuwi kok. Nah ya ora to, malah kowe ngetok blonjone bojomu delok bal. Ya nek kowe bali bali seneng ya, bali urip bali kowe modal. Ayo monggo lah, saya sebagai PSM fans, kita dukung lah teman-teman yang ada di Jogja maupun di Sleman, Bantul, yang tadi malam ya Mas Emil. Tanpa ada suatu istilah ini, tidak rencana, tidak harus spontanitas begitu langsung secara ini. Dan itu ada kaitannya waktu kita posting pertama itu. Saya benar-benar alhamdulillah sekali. Dan di sini saya tidak akan mengatakan kasus di Kanjuruhan itu salah Aremania, salah Pampen ataupun salah dari apa. Kayak tidak akan ranah ke situ. Kita hanya ambil hikmahnya ya. Kami ambil hikmahnya dan semoga kejadian yang di Kanjuruhan itu yang terakhir kali untuk seumur hidup saya. Jadi terima kasih sekali tadi yang sudah disampaikan dari Mas Dery dan dari Mas Ekis, dari Pak Eko dan Mas Yudi. Pertanyaan itu tadi membagikan saya lagi bahwa sepak bola itu hiburan, bukan kuburan ya. Bukan kuburan. Jangan pernah gengsi. Saya ingat terus itu. Saya sangat terima kasih sekali. Dan mudah-mudahan Mas Yudi harapan saya sebagai PSM, mungkin dari Mas Yudi, Mas Eko yang sudah punya, ya setelah apa ya di medsos sudah punya teman. Kapanlah suatu saat kita nanti bisa bicara bareng dengan teman-teman Pasupati, dengan Ultras Bernyawa, dengan Slemania, dengan BCS, itu penting Mas. Karena ya itu tadi yang jenengan sampaikan, sing bayi-bayi ini mau wis didoktrin gitu loh. Kurang ngerti biyen-biyen iki. Ini bermelu ya. Ada musuh tok melu. Untuk provokator tadi saya tetap setuju. Yang mereka dari pihak masing-masing harus bertindak tegas. Tegas. Dan kebanyakan memang Mas, ini kan saya punya teman tadi yang saya angkat ini tadi ceritanya tadi. Memang usianya masih usia labil. Dan dia tidak tahu sejarah. Bagaimana sejarah pertikaian dari PSM fans dan juga Solo fans itu dia nggak tahu, kita nggak tahu. Soalnya gini ya, untuk anak-anak yang masih kecil itu kadang gini, aku tadi belajar mesti loh, waduh kok kayak ini dia bangga gitu. Mau dicat, mau sudah gendangnya dicat. Sampai gini, kalau masalah mesti kontrol kulit itu lah. Dan itu mungkin orang seperti itu dia mungkin belum punya KTM. Ini termasuk tugas-tugas hari ini saya dari pengalaman belajar mesti dan teknis dari Medan dulu. Harus membimbing dan memberikan edukasi ngeyel buang. Takutnya nanti dari satu oknum dia cerita satu-satunya, yang lain kedoktrin. Jadi dari satu jadi ukeh loh, jadi kelompok. Tapi saya yakin Mas Yudi ini saat ini mungkin masih ada ya. Tapi 1 atau 2 tahun ke depan rantai permusuhan yang masih dipegang oleh bocil-bocil ini mungkin akan terputus. Terkikis, terputus karena mungkin sikap dari senior-seniornya udah mau berdamai gitu Mas. Oke, lanjut Mas Eko, mungkin ini saya kemarin dapat berita masih simpang siur, mungkin masih wacana, itu bahwasanya dari Sleman Fan itu akan mengadakan seperti yang semalam diracakan Mandala ya. Intinya kumpul di Maguwo, ngundang teman-teman dari supporter di DIY semuanya itu. Dan juga nggak cuma supporter di DIY tapi semua elemen supporter yang ada di DIY seperti mungkin Jackmania Jogja, tapi yang ada di lingkup DIY ya. Dan juga Pasopati. Nah, tentunya ya. Garis keras Bernyawa. Tapi itu masih wacana, masih kata udah wacana. Dan wacananya itu akan dilaksanakan besok Kamis. Ini tanggapannya dari teman-teman PSM, mungkin PSM fan bisa menjawab sedikit ini. Kira-kira jika itu terjadi, terrealisasi dan diundang, nah itu teman-teman dari PSM itu gimana? Menghadiri atau gimana? Ini dari saya perwakilan saya. Kalau saya dari PSM fan ya, istilahnya dalam artian PSM fan itu karena kami tidak salah satu dari
supporter ini. Iya. Yang jelas kami pecandu sepak bola dari Yogyakarta. Nek harapan saya tetap kita harus hadir, Mas. Karena tadi malam dari pihak Sleman pun juga all out, BCS, Slemania semuanya datang. Itu dijemput di ini ya, Urip Sumarja. Betul. Jadi kemarin itu saya juga dapat rundown acaranya, bahwa acaranya BCS dijemput di nanti ada yang di Jombor, ada yang penjemputan Pak Sopati di di Prambanan atau di Janti ya. Nah itu harapan kami kalau memang itu resmi. Tadi yang disampaikan Mas Yudhira Mas Eko baru wacana ya. Kalau resmi itu jangan hanya di supporter Jogja aja. Kalau bisa apa yang terjadi tadi malam di Mandala Krida Semua dibangkitkan bisa dibangkitkan di Slemania. Dan saya sebagai seorang pecandu sepak bola khususnya yang domisili dan sangat bangga dengan PSM walaupun itu apapun keadaannya. Suatu saat nanti dari kami harapan saya sendiri juga kepingin Pak Bupati mengadakan hal yang sama. Kita sowan ke sana silaturahmi dulu. Itu loh bukti perdamaian ini. Seperti safari. Jadi bukti perdamaian itu tidak hanya di kata-kata dan di medsos, tapi dibuktikan dengan Pak Sopati yang tadinya antipati pun mengundang kita datang ke sana. Harapan saya seperti dari teman-teman Jogja mau masuk jadi kan marahan aja susah sekarang enak ya. Itu harapan saya seperti itu, Mas. Jadi kalau saya pribadi mengharap dari DPP-nya Mas dari Brajamusti dan dari PP The Medan harus segera. Itu wajib bagi saya. Karena apa? Sesuatu yang sifatnya itu merubah hal buruk menjadi baik, itu tetap diwajibkan, Mas. Dari ya, kalau memang kita mau maju loh, Mas. Iya. Wajib itu harus hadir. Karena apa? Apa ya? Habit, istilahnya habit kebiasaan sing wis merubah habit yang bertahun-tahun itu ora sekejam tuh Mas Eko. Dan itu butuh proses. Aku yakin sih disampaikan tadi Mas Eko Mas, jadi ono provokator di orang itu ada. Pasti dan itu ada. nanti PR dari teman-teman dua supporter besar ini ya. Saya hanya sebagai seorang pecandu sepak bola harapan saya juga minta dari teman-teman yang benar-benar mereka juga ada istilah ini neng Jogja, jangankan di Jogja di lingkungan Liga Indonesia pun sudah tahu yang namanya Jogja itu ada The Maiden dan Brajamusti. Begitu juga BCS Slemania harapan saya. Jadi orang neng omongan tok. Ayo mana itu kesempatan ya Mas Eko ya. Slemania nganake suatu saat mungkin di Magelang nganake bisa pembuktian ya dibuktikan. Jadi sepak bola itu menjadi atom persatu orang mengalah alat jadi pecah belah. Jadi gini ya, harapan saya seperti itu. Untuk hikmah dari Kanjuruhan itu kemungkinan yang sudut pandang saya itu malah Jogja itu jadi apa ya? Jadi contoh supporter yang lain. Pionir. Iya, betul. Saya kira baru Jogja ini yang rival bisa bersaudara. Ya saya garis bawahi kalau bisa jangan hanya Jogja, termasuk Pak Sopati juga dari lingkup Mataram lah. Kita sebut lingkup Mataram. Karena yang tadi Mas Eko sampaikan juga dan saya juga baca di IG-nya Mas Eko dari seorang ultras, bayangkan ada ultras sambernya wajah dia pokoknya aku pengen damai di Jogja. Ya, betul. Dan itu yang membuat saya wong kono wis kok adira iso. Kita sebagai warga Jogja bangga ya. Mudah-mudahan kita dicontoh supporter yang lain yang masih rival-rival di daerah masing-masing. Dan ini semoga bisa menjadi batu loncatan untuk teman-teman supporter yang mungkin memiliki rivalitas atau tensi pertemuan antara klub yang ini dan yang ini itu tinggi dan biasanya mengakibatkan gesekan antara supporter yang ini dan yang ini, itu bisa mencontoh kejadian yang sudah ada atau kejadian yang sudah dialami di Jogja tadi malam. Pak Sopati, Surakarta, garis keras bernyawa, ultra bernyawa, terus ada BCS, Slemania, CNS Pasar Bumi, Maiden, Brajamusti, semua supporter yang dulu semua supporter yang pernah bentrok, supporter yang pernah gontok-gontokan, malah ada label tidak mungkin tahayul bahwa supporter ini bisa damai, ternyata bisa menjadi satu. Ini kan bisa menjadi contoh yang baik, itu contoh yang nyata Mas, suatu hidayah itu. Dan semoga ini menjadi contoh untuk teman-teman mungkin ya, ini saya sebut merek saja ya, Jackmania, Viking, Aremania, dan juga Bonek Mania yang memiliki rivalitas dengan tensi tinggi. Ini bisa mencontoh teman-teman yang sudah melakukan deklarasi perdamaian atau sepakat berdamai. Untuk teman-teman yang masih belum bisa menurunkan ego, baik itu dari Bonek Mania, Aremania, Jackmania, dan juga Viking, segeralah
berubah atau rubahlah mindset kalian untuk merubah cara pikir atau sudut pandang kalian bahwa damai itu lebih baik. Kalau Anda mau menurunkan ego dan bisa berdamai dengan supporter yang Anda anggap musuh abadi, Anda itu enak loh. Kita datang mungkin dari Viking datang ke Jakarta untuk menonton di Gelora Bung Karno ataupun di JIS. Adem ayem ya. Adem ayem, Anda bisa nonton dengan aman bersama keluarga. Dan sebaliknya dari Jakarta ke Bandung di Gelora Bandung Lautan Api, Anda akan disambut dengan baik. Dan nyawa ini bukan taruhan, sebuah taruhan lagi. Dan nyawa ini menjadi sebuah sebuah hal yang tidak dibahayakan lagi dengan intensitas permusuhan yang begitu tinggi gitu loh. Jadi untuk teman-teman dari keempat belah pihak supporter yang masih sekarang belum berdamai, saya mau dengan sangat, saya adalah pecinta sepak bola Indonesia, segeralah berdamai, contohlah mereka-mereka atau beliau-beliau ini yang mau membuka hati, yang mau membuka pikiran dengan permusuhan yang bersejarah menurut saya. Wah, lama banget. Banyak orang itu gawe hati tato, tapi mereka bisa melupakannya, bisa berjabat tangan dan bisa berangkulan tadi malam. Mandala kita menjadi saksi. Saya mohon untuk teman-teman Viking, Jackmania, dan juga Aremania untuk mencontoh beliau-beliau ini. Terima kasih. Oke, ini terakhir ya Mas Eko sama teman-teman, pesan-pesan kepada teman-teman supporter mungkin. Ini singkat aja mungkin dari Mas Dery ya. Dari supporter mana nih Mas? Dalam lingkup Mataram atau khususnya untuk Indonesia? Pesan-pesan kepada supporter, kita pertama untuk lingkup Mataram dulu, dan pesan-pesan kepada teman-teman yang di luar Jogja. Mungkin di luar lingkup Mataram ya. Biar menjadi contoh kita itu. Bahwa kita bisa loh, yang tadinya rivalitas sangat ngeri ya, bisa jadi satu semalam itu di satu stadion Mandala Krida. Mungkin pesan-pesannya dari teman Raja Musti. Pesan-pesan saya untuk Mataram dulu. Jagalah perdamaian yang di Mandala Krida. Hilangkan rasa egonya. Betul. Hilangkan rasa provokator ya, oknum itu hilangkan. Biar kita enak, kemana-mana kita enak, Allah juga enak, itu aja. Kalau yang untuk seluruh Indonesia, yang rival-rival besar kayak Jackmania, kayak Bonek, kayak Viking, Aremania, ayolah kita berjabat tangan. Deklarasi perdamaian itu sangat indah sekali. Kayak semalam di Mandala itu saya merasakan merinding. Seumur hidup mungkin baru itu ya. Itu merinding sekali. Biar bisa jadi satu. Yang dulunya rival berapa puluh tahun sekarang udah mencair di Mandala, itu sangat merinding kalau saya lihat yang semalam. Saya juga sampai mimpi ya Mas. Mimpi sekali. Ini mimpi atau kenyataan? Ternyata nyata semalam. Ada sesuatu yang tidak mungkin. Hal yang dianggap tidak mungkin ternyata bisa menjadi nyata. Oke, dari teman Maiden, tanggapannya, pesan-pesan kepada teman supporter. Pesan-pesan dari Medan untuk teman-teman semua yang lingkup Mataram dulu. Mataram ini ya, jagalah perdamaian ini. Jangan ada lagi pertengkaran, pertikaian di lingkup Mataram. Dan tolong wariskan perdamaian ini kepada anak cucu kita. Itu aja. Mataram is love. Mataram is love. Dan ini terakhir, pesan-pesan kepada teman supporter dari PSM Fan. Ya, terima kasih. Sebetulnya saya nggak jauh beda dengan apa yang disampaikan dari pihak teman Raja Musti maupun teman The Maiden. Intinya kita bicara untuk lingkup Mataram dulu, dan kalau mau kita bicara lingkup Mataram itu tidak terlepas dari juga Pasopati ya. Bagaimanapun juga itu kan dulu masih masuk wilayah Mataram juga dari Pasopati. Jadi apa yang terjadi semalam di Mandala Krida itu semuanya tidak akan pernah membayangkan seperti yang disampaikan dari teman-teman, sing maune ora mungkin, mustahil, akhirnya bisa terjadi dan mengalir spontanitas. Itu kita tidak tahu ya, breathing. Apakah itu sesuatu itu kan memang kita memang kudu dalane. Jadi
saya itu kadang berpikir dengan kejadian di Arema, yo iki lah dalane sing iso ndamekke Mataram iki mungkin saka musibah Arema ya. Bukan berarti terus saya terima kasih karena ada musibah, bukan. Tapi dengan adanya musibah seperti itu menjadi introspeksi, Mas. Kenapa dan menjadi introspeksi sebelum antara Jogja, Sleman, Solo mengalami hal yang sama suatu saat loh mungkin kalau tidak ada kasus di Kanjuruhan itu bisa saja terjadi seperti itu karena begitu dengan ada musibah seolah-olah masing-masing dari pengurus dari supporter mereka tiba-tiba yaitu tadi mujizat itu tadi iki mumpung awake dhewe iki ora dadi korban kaya ning Aremania dilalah kok ya tadi malam itu istilahnya hebat sekali saya salut sekali dari pihak dari Solo semuanya lah misalnya untuk DIY itu benar-benar terima kasih sekali karena Mas Yudi dan Mas Eko sudah memfasilitasi. Kemudian untuk supporter Indonesia yang tadi sudah mereka sampaikan teman-teman untuk rivalitas itu bagi saya udahlah dibuang. Karena sekarang kalau mereka tetap mengatakan rivalitas itu ujung-ujungnya nanti kan setiap kita juga pucuknya kan mendukung di tim nasional Indonesia. Iya. Dan di tim nasional Indonesia itu hampir semua tim-tim besar itu main di sana. Dan ketika timnas itu main, di situ kan supporternya tidak hanya di Indonesia, di situ ono wong Bandung, ono wong Jakarta, ono wong Jogja, ono wong ya itu aja kita bisa duduk bersama kok. Kenapa ketika membawa dia nama klub kok kita tawur? Nah itu loh. Harapan saya ya situ tadi, mudah-mudahan supporter Indonesia bisa itu tadi yang 4 klub besar ya Mas Eko ya. Bisa yang disampaikan mohon maaf sampai tadi Mas Eko juga menyampaikan istilahnya nyebut merek ya. Karena 4 tim itu memang ibaratnya kalau di Indonesia itu tim yang istilahnya itu tim paling top, paling besar. Harapan saya untuk bisa bergandeng tangan seperti kita ini. Itu aja dari saya dan saya satu lagi mungkin terima kasih. Sekarang dengan tegas saya akan mengatakan bahwa not Mataram is not red atau Mataram is not blue. Mataram is love. Sepakat berdamai. Is love. Oke, terima kasih dari teman-teman Braja Musti, Maiden dan PSM Fan. Mungkin sudah aja Mas Eko. Aku kesel ya Mas Eko. Aku oleh barang ya Mas Eko. Dan ini besar modal dagangan sing payu ya. Nanti videonya kan diupload di 2 channel, yakni di channel Liga kita dan di channel Pojok Bola. Ya, nanti jangan sampai ada yang wah ini re-upload, wah ini copy, jangan sampai karena kita memang sudah memiliki omong-omongan apa ya bahasa Indonesia. Harus ada perjanjian. Perjanjian bahwa video ini nanti akan diupload di 2 channel. Di 2 channel. Dan jangan mungkin daya penyebarannya lebih luas lah nanti gitu. Kita sebarkan virus perdamaian. Nah, betul. Dan jangan lupa di-subscribe untuk channel Liga kita dan channel Pojok Bola. Agar kita semakin semangat konten. Oke, lanjuti monggo ditutup mawon kula kepun ngantuk Oke. Semoga persepak bola Indonesia semakin lebih baik dan supporter semakin dewasa dan membuang egonya. Pokoknya kata-kata yang ada di bawah saya itu sepak bola itu hiburan bukan kuburan. Oke. Wassalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.